Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam Marinir gimana sih, Pak? Kalau salam marinir, Aua. Mantap. Pantang mundur sejenak, itu penuh barang. Mau tanya-tanya nih, Pak. siap. Ya, bertepatan dengan Dirgahayu TNI AL Marinir, Pak Yudi Wahyudi Surya Putra yang notabene mantan Marinir, ada pesan dan kesannya untuk Dirgahayu TNI Marinir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Marinir yang ke-78. Kebetulan pada saat ini juga saya sudah purna tugas dari kedinasan. Namun tetap saya siap untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa ini. Ya, jadi bukan pensiun yang pensiun kemudian saya duduk manis, tapi saya selalu optimis karena saya mempunyai beberapa organisasi yang saya pegang. Insya Allah organisasi keolahragaan ini yang pertama yang saya selalu fokuskan di dalam masa pensiun. Begitu Pak Budi. Ya. Sebelumnya, mohon maaf nih Pak nih, pangkatnya apa nih Pak? Oke, saya Boleh dipakai Pak, topi baretnya? ya, pangkat saya yang terakhir adalah Sersan Mayor. Ya. Saya Pak Yudi kan mantan nih. Sekarang Pak warga sekitar Pak Yudi pengen lihat nih pakai baret merahnya dengan pangkat yang disebutkan ya Pak Yudi. Oke, saya terakhir dinas di Mako Kormar ya, di Pitang sana ya. Saya per 1 Juni kemarin saya sudah pensiun dari kedinasan ya, dan siap kembali ke masyarakat. Oke. Tapi kan sudah selesai nih mantan nih. Nah, kegiatan agenda Pak Yudi ini setelah itu dari mulai bulan Juni kemarin itu apa ya? Saya kebetulan Bang ya, jadi saya insya Allah di tahun 2024 ini maju sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan 1 DKI Jakarta. Saya dari Partai Bulan Bintang, dan kebetulan saya semenjak pensiun kemarin diberikan tugas menjadi salah satu pengurus di DPC Jakarta Pusat. Nah, jadi itu sudah otomatis, sudah lumrah seorang ketua DPC mengajukan diri untuk menjadi calon anggota legislatif di perhelatan pemilu 2024. Ya, itu over recordnya, mohon maaf lagi nih Bang nih. Pak tanya sih, ada dorongan dari Ketua Umum PBB, apa betul Bang? Ya, siap. Jadi insya Allah Bang, insya Allah dari fungsionaris DPP PBB mendukung pencalogan saya ya, sehingga mungkin dari DPP mensupport ya, untuk keberadaan ataupun kesiapan saya sebagai calon anggota legislatif. Insya Allah mudah-mudahan dukungan moral yang tiada henti dari Dewan Pimpinan Pusat ya menjadi support buat saya Bang, gitu Bang. Abang sekarang berada sehari-harinya Abang di wilayah Johar Baru, Galur Johar Baru, Kampung Rawa Tengah ya. Ya. Nah itu tanggapan warga di sekitar Abang, kok dari Marinir langsung terjun ke politik gitu kan? Kemudian ada nggak warga yang bicara Pak Yudi jangan atau Pak Yudi maju gitu? Siap dinamika Bang, dinamika di lokasi saya, kebetulan saya berangkat dari Galur
Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Madia, Jakarta Pusat. Ya. Jadi beberapa tanggapan dari warga sekitar ketika saya maju sebagai calon anggota legislatif, ya insya Allah banyak yang mendukung, ya, banyak yang memberikan harapan, dan semoga dukungan ini ataupun harapan-harapan ini menjadi satu support buat saya, dan mereka pun komitmen dengan apa yang sudah diberikan kepada saya. Kembali lagi, masyarakat tentunya banyak juga yang menanggapi secara negatif bahwa Pak Yudi belum saatnya untuk maju. Namun kembali lagi, tanggapan-tanggapan tersebut merupakan tantangan bagi saya ketika saya diberikan kepercayaan untuk maju di dapil saya sendiri dengan nomor urut 1. Ini akan menjadikan modal dasar saya di perhelatan 2024 ini. Iya. Kursi DPRD itu kan butuh suara itu 27.000, Bang. Gimana cara Abang nih? Ada 8 kecamatan Jakarta Pusat. Tapi off the record lagi nih, Abang katanya sih mau door to door langsung nih, nggak pakai kendor nih kayak ini. Kira-kira agenda Abang sampai ke situ, Bang? Insya Allah, Pak. Insya Allah di Jakarta Pusat ini kita mempunyai 8 kecamatan, ya. Dari mulai Tanah Abang, Sawah Besar, Kemayoran, Gambir, Menteng, Senen, Cempaka Putih, dan Johar Baru sendiri. Nah, jadi terkumpul di TPS ini ada 3.129 TPS. Yang notabene harga kursi daripada dapil 1 ini cukup lumayan, dan ini merupakan dapil neraka karena kita tidak punya dapil lain. Kita hanya dapil 1 dari 8 kecamatan tersebut, sehingga akumulasi suara tersebut di angka 28 sampai 30 ribu suara. Namun demikian, saya yakin dan percaya bahwa kita dari dapil 1, seluruh caleg yang ada di dapil 1 akan satu sama lain saling mensupport. Jadi nilai 28.000 ataupun 30.000 kita akan coba bekerja sama dengan caleg-caleg yang lain, yang sementara ini ada 10 caleg dari Partai Bulan Bintang ini, ya. Kita akan bahu-membahu sehingga kita bekerja sama dan mendulang suara di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di dapil 1 ini. Nah, kemudian saya juga tidak lepas dari beberapa organisasi yang saya pegang. Kebetulan saya masih aktif di dalam organisasi keolahragaan dan organisasi kemasyarakatan yang mungkin pada akhirnya nanti akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman organisasi tersebut. Saya hari ini masih menjabat sebagai Ketua Harian IPSI Jakarta Pusat. Nah, itu cukup lumayan, cukup besar, ya. Di Jakarta Pusat ini ada beratus perguruan pencak silat, ya. Kemudian di bidang kemasyarakatannya saya di ORARI, organisasi radio amatir radio, ya. Ulangi, di ORARI itu adalah organisasi radio amatir, ya. Kebetulan saya sebagai ketua ORARI lokal Jakarta Pusat, dan itu tersebar anggota ORARI di 8 kecamatan, yang mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dan kita bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan, ya, untuk coba
mencarikan ataupun menuntun saya kepada lokasi-lokasi yang setiap saat saya akan kunjungi. Dan insya Allah saya yakin dan percaya. Itu yang harus terbayarkan Bang ya. Siap. Terbayarkan artinya satu kursi itu Abang perahkan, Abang maksimalkan dengan organisasi IPSI, organisasi dan yang Abang lainnya ini dalam mendulang suara. Abang yakin tuh Bang? Siap, saya yakin sekali Bang. Saya yakin sekali teman-teman lintas organisasi, ya, bahkan lintas organisasi teman-teman bisa membantu, dan saya sudah bersilaturahmi dengan teman-teman itu dari mulai bulan Februari kemarin, dari mulai Juni kemarin kita sudah mulai bersilaturahmi, dan kita sudah mulai memberitahukan ataupun notifikasi bahwa saya di 2024 siap dengan masuk di dalam perhelatan partai ini. Ya. Jadi kalau bahasa marinir bahwa bertempur tidak usah menggunakan senjata yang canggih, namun cukup dengan pisau sangkut. Ya. Jadi kita akan selalu turun ke masyarakat langsung. Jadi tidak ada lagi tim sukses, tidak ada lagi tim-tim di depan saya, tapi pribadi saya sendiri, individu saya sendiri masuk ke lingkungan ibu-ibu, masuk ke lingkungan komunitas anak-anak muda, masuk ke bagian-bagian anak muda yang suka futsal, suka berenang, sering syuting tembak dan lain sebagainya. Kita akan coba terus berkomunikasi dengan mereka, dan sampai saat ini alhamdulillah saya sudah melakukan beberapa kali belusukan ke wilayah. Saya pribadi dan tim kita bertemu dengan majelis taklim, bertemu dengan klub-klub futsal, bertemu dengan beberapa perguruan pencak silat, bertemu dengan komunitas-komunitas radio amatir, termasuk daripada Orari ataupun Rapi, kita akan galang terus, ya. Jadi saya akan menepis bahwa pemilu ini segalanya adalah uang, ya. Tapi saya akan coba berusaha bahwa pemilu ini, dan saya pribadi sendiri bukan menghilangkan uangnya, namun saya akan meminimalisir bahwa hal tersebut kita mampu dan kita bisa melalui program menjual badan. Kita ketemu dengan mereka langsung dan kita berinteraksi, berbicara langsung dengan mereka. Apa tuntutan teman-teman, apa tuntutan warga, apa aspirasi warga dan lain sebagainya. Kita akan coba rangkum, kita akan coba pelajari, kita akan coba berimprovisasi sehingga warga melihat bahwa Pak Yudi adalah sosok yang siap terjun ke masyarakat, yang siap bermasyarakat, baik itu masyarakat kalangan menengah, atas, ataupun masyarakat kalangan ke bawah, ya. Di tempat kami Johar Baru, ya, adalah tempat yang notabene dengan wilayah yang sempit, namun kepala keluarga ataupun warganya sangat membludak, sehingga banyak gang-gang yang sempit. Yang di Johar Baru sendiri ini kita sudah masuki, ya, dan kita menemukan di titik-titik yang mungkin lebih, mohon maaf kalau dibilang lebih kumuh, ya, kita bisa masuk, kita bisa lesehan, kita bisa duduk, kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi, ya. Alhamdulillah hal-hal tersebut sudah saya laksanakan di beberapa tempat ini, dengan harapan bahwa datangnya saya, masuknya saya ke wilayah-wilayah tersebut, sehingga warga sendiri bisa berkontak langsung, warga sendiri bisa melihat langsung bahwa
caleg nomor 1 dari Partai Bulan Bintang ini adalah caleg yang senangnya ada di masyarakat, ya. Kemantapan ini tentunya sudah wajib nih, harus sampai menusuk hati rakyat, mencuri hati rakyat. Artinya mencuri hati rakyat ini kan tidak tangan kosong, ya kan, modal dengan seadanya tapi dapat mencuri hati. Ini pasti ada pamungkasnya, ya kan. Dengar-dengar nih, Pak Yudi sudah sampai ke Ganggang, sudah sampai kemana-mana. Saya juga keliling, ternyata ibu-ibu kenal dengan Pak Yudi Wahyudi Surya Putra. Nah, kedepannya ini janji, hanya jangan tinggal janji nih Pak. Betul, siap. Kan? Karena ibu-ibu sudah berharap banyak ini sama Pak Yudi Surya Putra untuk mewakili mereka. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang Yudi Wahyudi yang sudah sampai di duduk di kursi DPRD? Jadi Bang Budi, saya punya program unggulan yang buat saya program ini adalah program yang saya cita-citakan. Karena kembali tadi saya bicarakan bahwa saya senang berorganisasi, terutama organisasi olahraga. Jadi program unggulan saya ini ketika saya dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa masuk di Kebon Sirih ini, program ke depan saya dengan sambang sapa kepada warga ini tidak akan saya lupakan, Bang. Ya, nah kemudian saya mempunyai program adalah program tentang Bapak Angkat. Jadi satu contoh misalkan di Johar Baru di Kelurahan Galur itu ada perguruan pencak silat Sancang Kuning Indonesia, ya, yang kebetulan Sancang Kuning ini adalah di bawah binaan saya sendiri. Ya, ini saya contohkan kepada perguruan saya sendiri, ya, supaya tidak sifatnya ataupun terlihat mengada-ngada. Jadi ketika saya masuk ataupun ketika saya menjadi anggota DPRD, ya, saya akan mencarikan Bapak Angkat, ya, untuk perguruan tersebut, sehingga perguruan tersebut mempunyai Bapak Angkat, ya. Artinya ketika perguruan tersebut akan melaksanakan event, kompetisi, pembinaan kepada atletnya, karena itu memerlukan finansial yang cukup tinggi, ya. Contohnya di dalam keolahragaan pencaksilat ini kita memerlukan matras, ya. Kita memerlukan tempat latihan, aula, ya, atau gor atau aula outdoor, ya. Jadi kalau kita mempunyai Bapak Angkat, ya, itu mungkin Bapak Angkat tersebut akan memberikan referensi, akan memberikan fasilitas tersebut, ya. Fasilitas tersebut digunakan oleh perguruan tersebut sehingga perguruan itu akan tumbuh dan berkembang. Kalau satu perguruan sudah tumbuh dan berkembang, itu sudah merupakan satu program ataupun sudah merupakan salah satu improvisasi anak-anak muda, adik-adik muda yang mungkin di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun pencarian nilai untuk maju di dalam peningkatan sekolah, contohnya dari SMP ke SMA, ya perlu kita ketahui bahwa mungkin adik-adik kita ini jarang belajar, terlalu banyak di luar dan lain sebagainya. Namun kalau adik tersebut mempunyai prestasi di bidang olahraga, ya, khususnya olahraga silat mungkin, ya, dia mengikuti beberapa pertandingan, kemudian dia mendapatkan juara, itu merupakan satu ongkos untuk jalur prestasi, ya. Jadi hal-hal tersebut akan membantu kepada pihak orang tua yang notabene anaknya
lemah di bidang sen, ya, nah, dia akan maju ke tingkat sekolah berikutnya dengan menggunakan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini sangat berguna sekali. Nah, bagaimana cara mendapatkan jalur prestasi ini? Berarti anak itu harus dilatih, anak itu harus dibina, anak itu betul-betul difokuskan, betul-betul diarahkan untuk menjadi atlet, ya. Nah, sedangkan pelatihannya tersebut harus menggunakan adanya fasilitas, baik fasilitas yang melekat ataupun fasilitas yang mungkin akan mendukung. Contohnya, karena di kita ini tidak punya lahan yang besar, berarti kita harus mempunyai tempat latihan. Nah, ada di Jakarta Pusat ini ada GOR misalkan. Nah, di dalam GOR itu ataupun penyewaan GOR itu tentunya kita memerlukan biaya administrasi. Nah, harapan saya dengan adanya bapak angkat tersebut bisa memberikan ongkos pembinaan kepada perguruan tersebut. Nah, sehingga perguruan itu akan tumbuh dan berkembang, ya. Kemudian imbasnya apa, ya? Satu contoh, misalkan bapak angkat ini ada dari material PD Simatupang Jaya misalkan, ya. Terus saya ajak untuk menjadi bapak angkat perguruan pencaksilat, ya. Nah, ketika dia memenangkan event, ketika dia tiap latihan, Pak, bagaimana kalau perusahaan dagang itu melekat kepada bajunya atlet? Misalkan di dalam baju seragamnya atlet ada tulisannya PB Sinar Jaya, ya. Itu sudah satu kewajiban, itu sudah satu agreement, ya, bahwa kita mencari simbiosis mutualisme. Satu sisi kita sebagai brandingnya daripada toko tersebut, tapi toko tersebut memberikan fasilitas kepada kita. Contoh fasilitasnya itu ya seperti itu yang saya tadi bicarakan, bahwa ada perawatan, ada penggunaan anggaran untuk pelatihan, untuk pelatih sendiri, untuk biaya-biaya turnamen, ya. Karena kembali lagi, kalau perguruan besar itu mungkin diwajibkan setiap anggotanya diminta iuran. Nah, tapi di sini ini, ya, seperti kita ketahui bahwa masyarakat kami, masyarakat Johar Baru, khususnya di Galur, adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi jangankan untuk iuran latihan pencaksilat, kadang-kadang iuran sekolah pun tertunda pembayarannya. Nah, jadi hal-hal ini, yang program-program tersebut ini yang saya akan selalu komunikasikan kepada warga dan masyarakat. Nah, kemudian di bidang, misalkan di bidang keagamaannya, ada beberapa majelis taklim. Majelis taklim ini ternyata ada menampung adik-adik kita, bahkan anak-anak kita. Di situ ada kesenian hadro, ya, yang harus menggunakan alat prasarana hadro. Bagaimana cara membeli hadro, alat-alatnya, ya. Nah, ini kita akan carikan yang menjadi bapak angkat daripada majelis tersebut, sehingga biaya-biaya yang tarafnya spontanitas dan lain sebagainya akan selalu diberikan oleh bos tersebut, ya. Ini program-program saya, ya. Jadi bukan hanya di bidang olahraga, keagamaan ataupun lain sebagainya, karena di sini saya mungkin akan menggunakan bahwa efek daripada simbiosis mutualisme itu. Karena Letjen Suprapto ini banyak pertokoan, banyak perkantoran, namun di belakang daripada perkantoran itu rumah yang isinya sepetak, rumah yang sepetak itu ada beberapa kepala keluarga, ya. Nah, ini yang akan saya tekankan supaya yang berusaha ataupun berbisnis tersebut harus melihat kepada lingkungan setempat, ya, dia turut andil untuk memajukan lingkungan setempat. Artinya
jangan datang pagi bekerja di sini, kemudian sorenya pulang, kemudian meninggalkan kotoran sampah saja. Nah, tetapi dia harus meninggalkan rasa sosialnya, dia harus meninggalkan rasa bahwa saya mencari bisnis di sini. Ya, ini hal-hal ini yang saya akan godok dengan tim, bagaimana caranya supaya terjadi satu sama lain tidak saling memojokkan, satu sama lain ada kesepakatan untuk pembinaan-pembinaan di lingkungan-lingkungan yang notabene adalah di depannya area bisnis. Ya. Berarti memang banyak sekali ya, artinya apapun aspirasi masyarakat Jakarta Pusat itu abang tampung dan akan dicarikan solusi. Wah, itu tidak ada bang, tidak ada caleg-caleg yang lain seperti itu bang. Kalau ini benar bang, artinya itu nilai plus tambah dan kemungkinan besar nih bang, bisa jadi bang, abang jadi panutan nih bang. Baik abang sebagai mantan Korps Marinir atau seorang warga Jakarta Pusat, kemudian ini yang jadi persoalan adalah nomor abang itu benar-benar nggak nih suara-suaranya nih bang sampai di TPS bang. Abang sudah melakukan segala-galanya, abang ada kasih harapan kepada warga semua, tapi kan banyak caleg juga bang di kampanye. Betul. Jadi hari ini masih hari tenang ya, setelah DCT kemarin tanggal 3 keluar, ditetapkan DCT, daftar calon tetap. Jadi seluruh kegiatan sosialisasi tentang caleg dan partai khususnya ya, kita masih masa tenang ataupun cooling down. Karena nanti tahapan pemilu di berikutnya di tanggal 28 November ya, baru akan melaksanakan kampanye secara terbuka, baik media online, offline ataupun hal lainnya. Saatnya ini sekarang kita masa-masa tenang, dan kita masa-masa tenang ini saya habiskan untuk berdiskusi dalam diskusi partai dengan para pengurus partai. Ya, kita berdiskusi dengan para PAC dari Sawah Besar, Kemayoran, Tanah Abang, Gambir, Menteng, Senen, Johar Baru, dan Cempaka Putih. Kita habiskan diskusi bagaimana caranya pada saat sudah dimulai kampanye, apakah kita mulai melaksanakan kampanye terbuka dengan jalan bagaimana. Nah, ini sedang digodok Pak. Ya, karena tetap kita harus selalu memikirkan bahwa bentuk kampanye ini harus selaras dengan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU ya, ada Bawaslu ya, jadi kita harus seiring sejalan, jadi tidak boleh mencuri star, kemudian tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Jadi kembali lagi pada saat nanti saatnya kita kampanye terbuka di tanggal 28 November, saya beserta para teman-teman PAC ya akan coba belusukan kembali ke wilayah-wilayah dapil kita ini ya, mungkin pagi, siang, sore dan lain sebagainya ya. Nah, karena saya tidak akan menggunakan kampanye secara terbuka aturan bla 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 bla, hanya kita akan selalu bersosialisasi, bertemu langsung, door to door kalau katanya ya, jadi pintu ke pintu ya, kita akan mendekat, kita akan merapat, kita akan sambang, salam, sapa ya. Kita mungkin di situ kita sambil mengevaluasi artinya saya sebagai caleg, saya turun ke lingkungan, saya turun ke lokasi, saya duduk di lesehan, saya bicara, saya ketemu. Nah, itu mungkin akan kita dapatkan ya. Semoga ini benar lurus. Dan saya pancing-pancing tadi ini Pak Yudi, alhamdulillah ya,
nggak ada money politik, nggak ada politik uang, nggak ada segala-galanya. Hebat nih. Mudah-mudahan kebersihan Pak Yudi ini dapat sampai di hati masyarakat Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Budi. Akhir kata saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Dirgahayu Korps Marinir yang ke-78. Marinir Jaya Jaya Jaya. Mudah-mudahan setelah mengabdi kepada Marinir ini, selanjutnya saya mengabdi kepada Bumi Pertiwi, ada di Partai Bulan Bintang ini. Ya, Yudi Wahyudin nomor urut 1, Dapil 1. PBB Jaya Jaya Jaya. PBB menang menang menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.